Kemudian selanjutnya ayat yang kelima yang kita sebutkan tadi adalah murajaah secara cepat untuk mengaitkan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira berikutnya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali Allah Subhanahu wa taala mengulanginya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu bahwasanya di awal dakwah beliau di kota Mekah, beliau mendapatkan ujian yang begitu berat. Sampai sahabat-sahabat beliau banyak yang dibunuhi di depan mata Rasulullah dan beliau tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Beliau juga sempat diboikot fi syi'bi Abi Thalib dan beliau mendapatkan penentangan yang begitu keras. Bahkan ketika beliau berangkat ke Taif untuk berdakwah, beliau kemudian disambut dengan lemparan batu. Sampai-sampai salah seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn Ard pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ala tastansur lana? Ala tad'u Allah? Mengapa Anda tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan untuk kita?" Jadi mungkin perkataan yang seperti ini juga ada di dalam hati kita, melihat sebahagian saudara-saudara kita yang ditindas di berbagai penjuru dunia. Mungkin ada yang sampai su'udzan, berburuk sangka, kemana Allah? Jadi ini pernah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat itu ditindas di awal-awal dakwah di kota Mekah. Khabbab yang menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menjawab, "Innahu, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kana qablakum, ada orang-orang sebelum kalian, yu'ta birrajuli, seorang lelaki itu didatangkan, fayumshatu bi amshati hadidin, kemudian dia disisir dengan menggunakan sisir besi, maduna lahmihi wa 'azmihi, sampai-sampai memisahkan daging dari tulangnya, disisir besi. Atau kemudian dia dibelah dengan gergaji sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yaruddahu an dzalika, ma yaruddahu dzalika an dinihi. Namun hal itu tidak menyebabkan ia kemudian meninggalkan agamanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr, Allah akan menyempurnakan urusan ini, yaitu agama Islam. Walaupun dia ditolak pada awalnya, namun akan tersebar di mana-mana, hatta yasirar rakib min San'a ila Hadramaut, sampai ketika ada yang melakukan perjalanan dari San'a sampai ke Hadramaut, la yakhafu illallah wa dhi'bu ala ghanamihi, tidak ada yang ia takutkan kecuali Allah, dan dia cuma mengkhawatirkan serigala yang bisa menerkam dan memakan domba-dombanya. Jadi ini adalah merupakan keyakinan yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Begitu pula ketika beliau menggali parit bersama dengan para sahabat. Sahabat ini menggali parit dalam peristiwa Al-Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah, dan mereka itu terkepung dari berbagai penjuru. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absaru
wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat dikepung dari berbagai penjuru pada perang Ahzab, dan ketika beliau menggali parit yang merupakan usulan dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, digalilah parit yang mana musuh-musuh yang datang itu terhalang oleh parit yang besar tersebut. Dan ketika para sahabat menggali parit, mereka diperhadapkan pada sebongkah batu yang sangat besar yang mereka tidak mampu untuk pecahkan. Dan ketika disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang mengambil kapak, beliau kemudian bertakbir Allahu Akbar, futihat Kisra, Kaisar, Al-Yaman, atau fima makna al-kalam, beliau menyampaikan busyra, kabar gembira kepada para sahabat akan ditaklukkannya Persia, kemudian Roma, begitu pula Al-Yaman. Beliau mengatakan, saya melihat kunci perbendaharaan istananya. Orang-orang munafik kemudian berkata, Muhammad itu memberikan janji-janji muluk kepada sahabatnya, sedangkan mereka sendiri tidak mampu untuk menunaikan hajatnya. Untuk buang air saja ketakutan, untuk makan saja kesulitan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah kesulitan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dan kemudahan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan puncaknya pada tahun ke-8 Hijriah pada peristiwa Fathu Makkah, beliau membawa pasukan para sahabat menaklukkan kota Mekah dengan jumlah pasukan kurang lebih 10.000 orang sahabat yang tidak bisa dilihat mana awal dan mana ujungnya, dan mereka datang untuk menaklukkan kota Mekah. Makanya Nabi ketika masuk ke kota Mekah menaklukkannya, beliau berada di atas kendaraannya dan menundukkan kepalanya sampai jenggot beliau yang panjang itu terlihat bergerak karena beliau menangis dan terharu mengingat peristiwa di mana ketika beliau diusir dengan para sahabat, namun pada hari itu diberikan kemenangan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membersihkan Ka'bah Al-Musyarrafah dari berhala-berhala yang mengelilinginya. Beliau menusuknya dan menghancurkannya satu demi satu sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan yang selalu disiapkan oleh Allah. Dan makna ini juga difahami oleh para sahabat. Ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah mengirim surat kepada Umar ibn Khattab mengabarkan tentang pasukan Romawi dengan jumlah yang sangat besar siap menyerang, maka Umar ibn Khattab kemudian berkirim surat kepada beliau bahwasanya tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan kesulitan dan diuji oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Dan beliau menasihati dengan firman Allah yang terdapat di akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan ini juga berlaku secara umum ayyuhal ikhwah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan dan mengomentari ayat ini, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, beliau berkata la yaghliba usrun yusraini. Dan ini juga diucapkan oleh Umar dalam surat yang dia kirimkan kepada Abu Ubaidah, la yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan. Antum yang pernah belajar bahasa Arab bisa dilihat lafaz dari ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Al-usru kesulitan, yusran kemudahan. Tapi al-usru diawali dengan alif lam. Yusran tidak ada alif lamnya di awal kata. Disebut apa ini dalam bahasa Arab? Kitabun, al-kitabu. Jawalun, al-jawalu. Ada yang menggunakan alif lam, al-jawal. Ada yang tidak menggunakan alif lam, jawalun. Talibun, at-talibu. Apa namanya ini?
Mana santri yang pernah belajar bahasa Arab? Hah? Ada yang disebut dengan apa nak? Ya? Apa? Besarkan suaranya. Apa? Ulangi. Ma'rifah, nakirah dan ma'rifah. Ahsant. Jadi ada yang disebut dengan ma'rifah, ada yang disebut dengan nakirah. Ya, ini dalam bahasa Arab. Jadi ma'rifah itu salah satu di antara tandanya ada alif lamnya. Ma'rifah artinya sudah dikenali. Adapun nakirah, ya, untuk membantu antum agar tidak lupa, masih dikira-kira. Nakirah, ya, dia lebih umum. Jadi ada ma'rifah, ada nakirah. Ya, jadi kalau saya mengatakan kitabun, itu kita belum tahu kitab yang mana. Tapi kalau dikatakan al-kitab, biasanya sudah diketahui jenis kitab itu. Ya. Dan coba kita lihat di sini, kata al-usru menggunakan alif lam. Ini salah satu di antara tanda al-ma'rifah, yaitu adanya alif lam pada awalnya. Adapun yusran ini nakirah. Diulangi 2 kali, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dan kata para ulama kita, kalau ma'rifah diulangi 2 kali, diucapkan 2 kali, berarti itu juga. Itu juga, tidak ada yang lain. Tapi kalau yusran, nakirah diulangi 2 kali, beda yang pertama dan beda yang kedua. Jadi apa maksudnya di sini? Kesulitan yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, itu juga kesulitan yang kedua. Namun kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Inilah makna perkataan Nabi, la yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Ini menunjukkan bahwasanya jalan keluar itu banyak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, anna nasra ma'as sabar, sesungguhnya pertolongan itu didapatkan dengan kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karb, dan jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya sahibal hammi, innal hamma munfariju, abshir bi khairin fa innal farij Allah. Wahai orang yang tertimpa kesulitan, jangan kalian larut dalam kesedihan, bergembiralah, berbahagialah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari masalah yang Anda hadapi. Sebagian ulama kita dia mengatakan boleh jadi ada orang yang diberikan jalan keluar dari kesulitannya itu dari arah yang lain. Yaitu dengan apa? Semakin ia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin masalahnya banyak, ujiannya luar biasa, namun Allah memberikan kepadanya kesabaran. Yang dengan kesabaran itu justru ia menikmati musibah dan ujian tersebut. Ya, dengan kesabaran itu justru ia menikmati ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini busyara, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ini kita jadikan sebagai kaidah dalam kehidupan kita, bahwasanya di balik kesulitan itu ada saja kemudahan yang diberikan oleh Allah. Bahkan ketika kita melihat tidak ada lagi yang mampu menolong kita, maka disinilah terkadang Allah memberikan pertolongannya pada detik-detik terakhir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, hatta idza sayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, sampai ketika para nabi dan rasul itu menyangka bahwasanya tidak ada lagi harapan dan mereka telah didustakan oleh kaumnya, maka datanglah pertolongan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang mukmin harus selalu yakin dengan pertolongan dari Allah dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi yang dengannya Allah akan menghilangkan kegelisahan kita, akan menghilangkan kegalauan kita, akan menghilangkan kesedihan kita. Ya, di antaranya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini doa yang bagus kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha Hidup,
Ya Hayy, Ya Qayyum. Qayyum artinya yang mengurus urusan makhluknya dan hambanya. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, aku meminta pertolongan kepadamu. Atau kita membaca sebagaimana perkataan Nabi kepada salah seorang sahabiyah, Asma bintu Umais. Beliau berkata, maukah engkau aku ajarkan sebuah ucapan yang jika engkau ucapkan Allah akan menghilangkan kesedihanmu? Ya. Dia mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Nabi berkata, ucapkanlah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi kalau ada di antara kita yang diperhadapkan pada masalah yang berat, ucapkan ini. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Singkat sekali. Ini kita bersandar kepada Allah. Ini doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, Tuhanku, la usyriku bihi syai'a. Saya tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan itu. Ada lagi doa yang lain, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, yang kata beliau ketika beliau mengajarkan doa ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami menghafalkannya atau mengamalkannya? Nabi mengatakan, tidak pantas orang yang mendengarkannya kemudian dia tidak menghafalkannya atau mengamalkannya. Ya, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiha hukmuk, adlun fiha qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya. Ini juga bisa diamalkan. Barang siapa yang membaca doa ini, Allah akan menghilangkan kesulitannya dan menggantikan kesedihannya dengan kebahagiaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh pergi rekreasi. Ya, walaupun itu juga mubah. Kalau ada masalah, orang biasa pikirannya, pergi dulu jalan-jalan deh, rekreasi atau keluar negeri, ya. Padahal ada hiburan bagi kita. Dekat dengan Allah, dalam sujud baca ini doa. Tadabburi, insya Allah menghilangkan kegelisahan itu. Kalau rekreasi sementara saja, pulang dari sana tambah kacau pikirannya. Ya, apalagi habis uangnya. Ya. Tapi kalau berdoa dalam sujud, membaca doa ini, tawakal, pasrah kepada Allah. Dia baca semua doa-doa pamungkas itu. Ditambah lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal bukhli wal jubn wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Kemudian dia salat. Nabi mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan penyejuk dan pelipur lara bagiku itu dalam salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun fazi'a ila salat. Jika ada masalah yang sulit, beliau salat. Ya, beliau salat. Jadi orang yang beriman itu, ayyuhal ikhwah al-akarim, hidupnya selalu bahagia. Sampai ketika dia dirundung masalah. Sebagaimana kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'un syakar, wa in asabathu dharra'un sabar, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min.